Nama saya ini ada dua, nama lahir dan nama muslim, ya. Sebab saya ini pernah hidup di dua zaman, ya. Zaman jahiliyah, ya, dan zaman Islamiyah, ya. Zaman yang penuh kegelapan dan kemudian sekarang insya Allah zaman yang penuh dengan terang hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi zaman jahiliyah saya, nama asli saya, ya, Yori Yonatan Force, itu nama asli saya, ya, Yori Yonatan Force. Kemudian nama hijrah saya, nama muslim saya Yusuf Ismail Al Hadid, itu nama muslim saya, ya. Dulu papa saya cerita sedikit lagi, ya. Mama saya itu penginjil senior di gereja Pantai Costa Hosana namanya, di daerah Jembatan 2 Jakarta Barat. Murid dari seorang misionaris internasional dari Korea Selatan namanya Mr. Wong namanya, ya. Nah, saya pribadi juga lumayan pernah mengenyam pendidikan misionaris atau penginjil. Saya dulu sekolah penginjilan atau sekolah misionaris di sekolah namanya International Student of Bible Society di Jakarta Barat. Jadi sekolah penginjil internasional, ya, pusatnya di New York Amerika, cabangnya di Jakarta Barat. Saya sekolah di situ 2 tahun, belum rampung, alhamdulillah keburu masuk Islam, ya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ya. Jadi alhamdulillah kami sekeluarga mendapatkan hidayah masuk Islam, ya. Saya masuk Islam, ya, bukan yang pertama. Yang pertama masuk Islam dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu papa saya terlebih dahulu, ya. Jadi papa saya dulu yang dipanggil sama Allah masuk Islam. Kalau saya dulu mungkin nasib saya seperti mualaf yang lain. Saya masuk Islam, bapak saya belum tentu masuk Islam, ibu saya belum tentu masuk Islam, ya. Tapi alhamdulillah yang masuk Islam pertama justru papa saya, yang pendeta itu. Papa saya masuk Islam di usia 55 tahun, ya, di puncak karir tadi, ya. Tapi ketika dia sedang banyak prestasinya, tapi prestasi dosanya tadi yang saya sebut, ya. Nah, dia sebagai pendeta senior di Jakarta, kemudian pendeta yang sangat dihormati. Bahkan sampai zaman waktu itu papa saya itu dekat dengan yang namanya Ibu Tin Soeharto. Gereja di Taman Mini, ada gereja besar dibangun, gereja Advent hari ke-7, itu bisa berdiri lantaran lobby yang dilakukan oleh papa saya, ya. Dan banyak gereja-gereja besar di Jakarta, karena kebetulan papa saya memang orang pinter, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina, cuma dia nggak sempat belajar bahasa Arab gitu aja. Karena masuk Islam baru 9 tahun, kemudian meninggal dunia dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu papa saya. Nah, ketika di puncak karir dan puncak prestasinya, justru papa saya menemukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Saya akan cerita setelah pesan-pesan berikut ini. Ngelak, Bu. Monggo silakan, lanjut. Ya, jadi awal kisahnya tahun 1988 waktu itu papa saya harus membaptis satu keluarga muslim. Masuk Islamnya 13 Januari tahun 94. Tapi prosesnya, ya, di sekitar akhir tahun 1988. Ketika itu papa saya harus membaptis satu keluarga muslim di daerah Kapuk Muara. Kapuk Muara itu daerah kumuh, ya, pemukiman kumuh, pendatang-pendatang dari luar daerah nyampe Jakarta, itu banyak kontrak petak-petak di situ. Nah, ada satu keluarga muslim namanya keluarga Abdullah, ya, yang terngimbing-imbing tadi. Ini pekerjaan mama saya. Mama saya namanya Li Tianyo namanya, ya, nama KTP-nya Rifka Hartini. Nah, akhirnya satu keluarga muslim ini namanya Pak Abdullah ini siap masuk Kristen karena sudah sering didatangin sama mama saya, ya, dibujuk rayu. Kebetulan si Abdullah ini keluarga miskin. Bapaknya, ya, ini seorang pengangguran, ya. Istrinya cuma jadi babu cuci, ya, di tempat orang, gitu, ya, kuli cuci. Kemudian anak-anaknya putus sekolah.
Gara-gara didatengin sama mama saya, anaknya bisa kembali sekolah ya. Kemudian istrinya suruh berhenti jadi kuli cuci ya, kemudian dikasih modal untuk bikin toko di rumah, bikin warung gitu ya. Bapaknya suaminya ditarik kerja di salah satu perusahaan jemaat gereja. Kita punya jemaat banyak. Oh ini tempat kamu butuh karyawan nggak? Sebetulnya sih enggak Pak Pendeta. Ini saya titip satu calon jemaat kita. Oh iya siap masuk. Ya, itu begitu caranya. Ya, ada jemaat gereja sakit ya. Sini panggil yang punya rumah sakit, yang punya klinik. Tolong diobati. Apalagi ini ada orang Islam nih. Target kita nih, sakit nggak punya biaya, bantu ya. Oh iya sih, gratis semuanya. Ustadz sakit, masuk rumah sakit Islam malah larang bayar. Makanya nyata loh, mana ada Ustadz masuk rumah sakit Islam gratis, dia tetap bayar. Ya. Tapi kalau di Kristen tidak bayar, gratis. Yang penting korbannya akhirnya masuk Kristen. Itu target mereka. Ya. Nah, itulah kurang lebih caranya. Papa saya akhirnya datang berkunjung ke rumahnya Abdullah karena Abdullah siap masuk Kristen. Kalau mau masuk Kristen tandanya harus dibaptis namanya ya. Jadi dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tandanya masuk Kristen. Tapi ngomong-ngomong waktunya kayaknya nggak habis ya? Nah, biasanya kan cuma sajam toh. Bener nih, lanjutin. Nah, baik ya. Saya lanjutin. Kemudian akhirnya Abdullah siap masuk Kristen. Papa saya datang berkunjung ke rumahnya Abdullah. Datang ke rumahnya Abdullah, kemudian papa saya tanya, Abdullah betul kamu mau masuk Kristen? Iya Pak Pendeta. Atas dasar apa? Keinginan saya sendiri. Kamu sudah yakin? Yakin. Tidak ada yang maksa kamu? Tidak ada. Kamu masuk Kristen karena keyakinan kamu? Iya Pak Pendeta. Kenapa? Ya alasannya apa? Karena saya jadi orang Islam stres Pak Pendeta. Kenapa stres? Sekarang Pak Pendeta, saya tuh jadi Islam puluhan tahun, ya banyak orang-orang Islam yang saya kenal kaya-kaya, ya banyak Pak Haji, tapi nggak ada yang datang sampai ke rumah saya. Ini kok ada orang Kristen nggak saya kenal rutin mau bantu saya hidup saya. Udah saya pikir, ya saya kayaknya udah lebih mantap, lebih nyaman jadi orang Kristen, ya karena udah sering dibantu tadi, ya. Akhirnya sudahlah, Bapak saya memberi semangat, memantapkan. Akhirnya singkat ceritanya Bapak saya kasih syarat sama Abdullah, kalau kamu mau masuk Kristen Abdullah, tolong atribut-atribut Islam di rumahmu ini dicopot semuanya, diturunkan. Besok saya ganti dengan atribut Islam. Ya kan beda ya rumahnya orang Kristen sama rumah orang Islam. Kalau rumahnya Pak Edi mesti ada kaligrafinya, ya kan? Ya kemudian kalender, ayat-ayat Quran. Mau masuk jangan masuk sebelum memberi salam. Itu kan contoh atribut-atribut Islam. Misalnya ada gambar kota Mekah, itu Islam. Kalau yang Kristen mesti ada salibnya. Nek wong Katolik mesti ada patung Bunda Marianya, kan begitu ya. Itu tuh perbedaan atribut Islam dan Kristen dari rumah. Jadi kita masuk rumah orang, ono anjingnya misalnya, ono asune, berarti ini kemungkinan orang Kristen. Kalau rumah Haji Ayub Abdullah ada anjingnya, orang tanda tanya. Gitu. Kalau ada anjingnya mesti orang Kristen. Itu contohnya. Baik Pak Pendeta, diturunkan itu kaligrafi-kaligrafi yang nempel di dinding rumahnya ya. Nah, ketika proses copot-mencopot dan penurunan atribut ini, ada satu kaligrafi dalam bahasa Arab yang kira-kira panjangnya 15 cm, lebarnya 5 cm ya. Semacam itu ya kaligrafi. Cuma di dinding rumahnya lebih kecil, nggak seperti itu ya. Kira-kira lebar 5 cm, panjangnya 15 cm lah ya. Nah, karena itu berbentuk stiker, ketika dicopot itu robek. Kemudian papa saya tanya sama Abdullah, ya karena dia nyopotnya kok kayak angel gitu ya. Abdullah, itu tulisan apa? Itu namanya kaligrafi Arab Pak Pendeta. Apa itu kaligrafi Arab itu? Ya biasanya ayat-ayat ya, yang kemudian di bahasa Arab kemudian diukir. Oh gitu. Itu isinya apa? Ya bunyinya gimana? Oh ini kalimat syahadat Pak Pendeta. Oh ya, apa itu kalimat syahadat? Kalimat syahadat itu dasar imannya orang Islam. Bagaimana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, jangan, kamu jangan baca mantra-mantra itu. Artinya aja, terjemahnya aja. Oh, artinya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Oh, cuma itu aja isinya. Iya, singkat ya. Iya Pak Pendeta. Oke, coba
Nanti saya ganti kaligrafi Kristen di sini. Ada Kristen juga punya kaligrafi, cuma nggak tulisan Arab, ya. Misalnya akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus begitu. Matius pasal sekian ayat sekian. Itu contoh kaligrafi Kristen. Nanti saya kasih salib di sini. Kalau ada salib di sini, setan-setan semuanya lari di rumah. Ya, rezeki akan datang kumpul sama kamu. Oh, gitu. Oke Abdullah, selesai semua proses copot mencopot. Minggu besok kamu dibaptis. Nanti kita jemput. Sekarang saya pamit pulang. Baik Pak Pendeta, pamit pulang Bapak saya. Di dalam perjalanan di mobil dari rumah Abdullah menuju ke rumah, terjadi sesuatu yang luar biasa yang dialami Papa saya. Ini awal hidayahnya. Ya. Papa saya tiba-tiba mendengar suara yang berbunyi, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Sekali, dua kali, Papa saya masih cuek. Dianggap ini mungkin saya masih terngiang-ngiang suaranya si Abdullah tadi, waktu copot kalimat syahadat tadi, kaligrafi. Terus semakin jauh suaranya semakin kencang dan semakin jelas, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Terus berulang seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Terus diulang-ulang. Lama-lama Papa saya mulai mikir, ini di mobil saya sendiri. Ini bukan suaranya Abdullah, tapi suaranya persis kalimatnya seperti yang diucapkan si Abdullah. Mungkin saya berhalusinasi, masih ditepis lagi, masih dilawan. Nah, cuekin aja, nggak usah diambil pusing. Terus jalan. Suara ini nggak semakin hilang, malah semakin kenceng, semakin sering, dan semakin jelas. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Wah, di sini mulai Papa saya merinding ketakutan. Berhentikan mobil, dia berdoa. Ya, kenapa dia ketakutan? Papa saya bilang, ini jangan-jangan setan Arab marah sama saya. Sebab tadi tulisan itu dicopot, disobek, mungkin marah, makanya ngikutin saya dan sekarang menggoda saya. Akhirnya berdoa. Ya, kalau dulu berdoanya begini, tangannya dilipat. Kalau sekarang setelah jadi Muslim, tangannya begini. Makanya saya paling marah kalau ada orang Islam berdoa kayak tangannya kayak orang keplek, orang stroke. Ya, masa berdoa begini? Ada yang berdoa begitu. Ini ngapain? Berdoa itu menengadahkan tangan. Makanya orang Islam doanya dikabulkan, ya. Ujibud da'wat tabda'i idza da'an, kata Allah kan itu surat Al-Baqarah. Ya, kalau hambaku berdoa maka akan aku ijabah. Ya, karena berdoanya seperti ini, menengadahkan tangan. Kalau dulu berdoanya begini, gimana mau dikasih, malaikat bingung, ya dilipit tangannya. Mau dikasih, dilipit tangannya. Kalau orang Islam berdoa begini, wah seneng malaikat kasih. Kurang banyak, makin nombor, dikei meneh. Dikei meneh. Itu orang Islam berdoa. Jadi berdoa ya dalam nama Yesus, ya, dengan darahmu dan kuasamu ya Tuhan, aku usir segala macam setan-setan Arab yang mengikuti. Kurang lebih gitu. Saya udah nggak paseng baca doanya. Nah, duluan paling hafal doanya doa Bapa kami, gitu ya. Nah, jadi kalimat dalam nama Yesus itu adalah ayat kursinya orang Kristen, khusus untuk mengusir setan-setan. Dipakai itu, dibacakan itu dengan niat supaya suara-suara ini hilang. Selesai berdoa, lanjut lagi naik mobil, perjalanan pulang. Ternyata suaranya datang lagi. Kali ini datangnya lebih sering, lebih kenceng, dan lebih jelas suaranya. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Papa saya kewalahan, cepat sampai rumah, saya pengen istirahat, mungkin saya kecapean. Sampai rumah dia istirahat, dah selesai, bangun tidur, suaranya datang lagi. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Wah, papa saya, ini setan Arab jenis apa kok sampai gak hilang-hilang, ya. Bapak Ibu, papa saya itu ahlinya berdoa di gereja. Dulu pernah ada jemaat kena kanker darah, atau kanker darah, berobat ke macam-macam negara keliling dunia, nggak ada yang sembuh. Ditumpangkan tangan, diurapi, didoakan Bapak saya dalam nama Yesus, keluar kau segala jenis penyakit, sembuhkanlah ya Tuhan ibu ini. Sembuh Pak, dikasih wakaf bangunan menjadi gereja, hadiah karena sembuh dari penyakit. Yang kesurupan sembuh, yang sakit sembuh, didoain Bapak saya. Ini doain dirinya sendiri malah nggak hilang-hilang. Akhirnya diajar lagi sama doa, nggak mau hilang. Masa minta tolong sama pendeta sebelah, tolong doain saya, kan gengsi. Apa kata orang, lah dia yang hebat aja berdoa nggak mempan, apalagi saya kan. Karena bapak saya waktu itu pendeta sepuh sudah, ya. Baca Injil tidak hilang, semakin kencang. Khotbah di gereja
sedang berapi-api, bilang sama jemaat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Tiada Tuhan selain Allah. Papa saya goyah. Macam-macam cara diusahakan, dilakukan supaya setan Arab ini pergi, nggak hilang-hilang dulu. Kenapa disebut setan Arab? Maaf, ini salah memang. Cuma dulu kan belum tahu ya. Dulu itu kan terkenal yang namanya Arab itu ya, tempatnya jin hebat-hebat. Makanya jin yang terkenal dulu, yang paling sakti, yang paling hebat, nggak ada jin Petrus namanya, nggak ada. Yang terkenal jin Ifrit kan begitu. Itu terkenal di telinga orang Kristen juga tahu. Yang nggak ada jin Matius, nggak ada. Yang ada jin Ifrit itu. Makanya bapak saya ketakutan setengah mati, ini jangan-jangan setan Arab yang ngikutin ya. Ternyata setelah belakangan tahu. Makanya kenapa nggak hilang-hilang, bukan setan. Ya kan? Ini kan bukan setan, ini hidayah. Nah, singkat ceritanya papa saya mau ngapain aja pokoknya suara tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah ngikut. Mau makan tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah. Mau minum tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusan. Terus kemana-mana nggak hilang-hilang suara ini. Singkat ceritanya 1 bulan lamanya papa saya ini berjuang untuk menghilangkan suara tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah. Menurut syariat Kristen, pokoknya segala macam cara udah dilakukan, ya, nggak hilang-hilang dulu. Terakhir, papa saya menyerah. Udah, saya tidak mau melawan lagi, saya tidak mau ngapa-ngapain lagi. Saya cuma mau tahu sebetulnya suara ini maunya apa. Ya, papa saya coba merenung, berpikir, cari akal, cari ide, ya supaya suara ini hilang bagaimana. Nah kemudian dia mulai tenang, dia mulai dengarkan itu tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah. Akhirnya dapat satu ide, ya, dapat satu ide. Papa saya begini waktu itu bilang, barangkali dengan mencari tahu siapa Allah, siapa Muhammad, suara ini bisa hilang. Oh, boleh ya. Tapi bagaimana caranya? Nggak mungkin saya datang ke Pak Kiai, datang ke Ustadz, gengsi dong, ya. Caranya yang paling aman adalah apa? Dulu belum ada internet, ya, belum ada Mbah Google yang kurang ajar lebih hebat dari Kiai. Ya. Nah, orang Islam sekarang nggak mau datang ke Kiai, udah ada Kiai Google kan gitu. Luar biasa ya. Nah, akhirnya bapak saya cari ide beli buku-buku Islam. Nah, ya, di mana? Itu di daerah Kuitang. Di depan toko buku Wali Songo, setiap hari Minggu pagi ada pengajian, di pinggir jalan jualan buku-buku Islam semua. Oke. Nah, akhirnya papa saya pergi ke sana. Tanya sama yang jualan buku, Pak, saya mau cari buku Islam, Pak. Ya. Oh ini Pak, buku Islam semua, Bapak mau nyari judul buku apa? Tambah bingung papa saya. Nyari judul buku tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah, apa ada judul buku gitu. Dan yang penting saya cari sendiri Pak, ini buku Islam semuanya Pak, ini buku Muslim semua Pak, nggak ada buku yang lain. Papa saya cari keliling satu-satu. Ada satu judul buku yang menarik perhatian papa saya waktu itu. Judul bukunya sederhana, bukunya pun tipis. Judul buku ini judulnya Hidup Sesudah Mati, karangannya B. Arifin. Mungkin bapak-bapak yang sepuh-sepuh tahu itu, ya. Karena papa saya kalau masih hidup nih umurnya hampir 80 tahun, masih hidup ya. Karena waktu itu meninggal usia 64 tahun. Pas dengan umurnya Rasulullah SAW. Nah, jadi baca buku ini menarik perhatian papa saya. Hidup Sesudah Mati. Oke, saya beli, baca di rumah. Selesai baca buku itu kan cuma tipis. Ya. Selesai baca buku, papa saya heran, terkagum-kagum. Kok Islam bisa menceritakan proses kehidupan setelah kematian? Dan ini masuk di akal. Kalau di Kristen tidak ada. Begitu mati, yang penting kamu sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kamu percaya pada Yesus sebagai juru selamat, sudah langsung dapat tiket VIP masuk surga. Iya, tidak ada proses tidak. Tidak ada proses pertanggung, tidak ada ditimbang-timbang pahala dan dosa, kelamaan tiket VIP masuk surga. Begitu dibaptis, dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni Tuhan. Itu enak. Makanya kalau nggak mau punya dosa masuk, kayak nama Pak Kiai sini, ya kan, masuk Kristen. Jadi Pak Edi kalau masuk Kristen dibaptis masuk Pak Kiai. Apa Pak Edi? Tidak punya dosa. Yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Jadi kalau berbuat dosa sudah diampuni Tuhan. Berbuat dosa diampuni Tuhan. Enak. Dan langsung dapat begitu mati dapat tiket VIP masuk
surga. Makanya kalau mau praktis, simple, ambil jalan pintas, dijamin gak punya dosa, kemudian langsung masuk surga jadi wong Kristen. Silahkan. Mau? Surganya dewe kan gitu ya. Yang mengklaim itu kan dirinya sendiri. Surganya yang mana yang boh ngerti, ya kan? Kalau di Islam tidak. Semua itu harus melewati proses-proses, ya kan? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Di Islam itu semuanya bertahap. Alam demi alam harus kita lewati, ya. Kejadian demi kejadian harus kita tapaki ibarat tangga. Nah, nanti endingnya adalah mudah-mudahan kita semua kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu di Islam. Jadi papa saya tertarik, ini buku kok bisa menerangkan dengan begitu hebat, luar biasa. Padahal kecil bukunya. Dari situ kemudian papa saya mikir lagi, kalau B. Arifin bisa mengupas rahasia kehidupan setelah kematian dengan begini hebat, berdasarkan dalil yang ditulis di situ, Quran kan gitu ya. Bagaimana seandainya kalau saya baca Al-Qur'annya langsung? Beli lagi. Pak, saya mau beli Al-Quran, Pak. Kitab suci orang Islam. Ini Pak, guys, sekian bayar pulang. Ya. Sampai di rumah dia udah senang mau baca Quran. Dibuka, selembar. Loh. Ini kok mantra-mantra semua. Gak bisa dibaca, bingung. Wah, saya salah beli. Karena mau balik lagi gak enak, mau ditukar, mau tanya masnya apa, dapat ide. Tetangga rumah ada namanya Pak Lukman, orang Cirebon, orang Islam. Datang. Pak Lukman, Pak Pendeta, apa kabar? Ini saya minta tolong. Ini Quran bukan Pak? Ya ini itu Quran. Kok Pak Pendeta bawa Quran gitu? Bapak saya nggak bisa nakal. Enggak, saya harus mengajar studi komparasi antara Quran dan Injil. Nah, ketika saya mau belajar Quran, saya mau baca, kok saya nggak bisa baca. Coba sini Pak Pendeta. Dilihat, oh bukannya ini. Saya tukar ya. Yang punya saya buat Bapak, yang ini buat saya. Boleh? Diambil yang terjemah. Kasih papa saya, dibuka. Nah, ini baru saya bisa baca. Yaudah, itu buat Bapak, ini buat saya. Dan ditukar. Sampai di rumah, dibaca Al-Quran terjemah itu. Dari mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai anak selesai. Khatam Quran terjemahan sekali. Komentarnya kan? Dia pengen baca lagi. Ulang lagi baca lagi. Khatam lagi 2 kali. Pengen baca lagi. Khatam lagi 3 kali. Pengen baca lagi 4 kali sampai 7 kali. Papa saya menghatamkan Quran terjemah. Komentarnya 1 kalimat. Semua pertanyaan dalam hidup saya mampu terjawab oleh Quran. Tapi tidak semuanya bisa dijawab oleh Injil. Papa saya nggak bilang Injil nggak bisa jawab. Tidak semua. Tapi kalau Quran semuanya terjawab tuntas. Itulah yang menjadikan papa saya senang dibaca berkali-kali. Bukan Islam, masih pendeta, dan yang dibaca bukan Arab tapi terjemahnya. Akhirnya singkat ceritanya, dari sini yang memicu papa saya untuk terus belajar Islam, ya, tanya, diskusi, dialog, sampai akhirnya tanggal 13 Januari tahun 94 papa saya memutuskan untuk masuk Islam. Alhamdulillah, ya. Jadi waktu itu papa saya resmi memeluk agama Islam, ya, resmi jadi muslim. Baru 1 yang selesai, ya kan? Baru papa saya. Tersambung ya. Panitia bilang sama panitia, ya, suruh undang lagi apa bulan depan apa 2 minggu lagi. Ini pengajian rutin yang hari Minggu. Nah, silakan nanti kalau saya nggak ada halangan, ya waktunya cocok, segera insya Allah saya akan sambung lagi ya di lain kesempatan ya. Jadi alhamdulillah waktu itu tanggal 13 Januari tahun 94 papa saya resmi masuk Islam, dan luar biasa ketika dia bersyahadat ada kejadian sangat-sangat yang mengharukan dan bikin papa saya merinding. Jadi ceritanya singkatnya ini sebagai suplemen tambahan dan penutup. Papa saya waktu mau disyahadatkan itu dalam kondisi kena penyakit eksim sudah 5 tahun. Tahu eksim Pak? Zaman dulu namanya eksim. Nah, orang sekarang nggak ngerti kayaknya. Itu loh. Ya ini biangnya budik Pak, lebih parah dari budik. Ya, pokoknya gatel, penyakit kulit gatel sampai blonyok, tahu blonyok, di telapak kaki sebelah kiri. Ini diobatin macam-macam ke segala macam rumah sakit nggak sembuh-sembuh.
terakhir sampai putus asanya papa saya itu ada orang dulu kalau bikin aspal itu dibakar pakai pek namanya ya. Tahu campuran aspal itu Pak? Panas mendidih, digentong kan, dibakar, diambil, ditempel di kaki itu udah nggak kerasa. Ya, saat padahal itu panas dan enak, gatalnya hilang, panas sangat gatal luar biasa. Jadi jalannya pincang, kondisi kaki apa namanya sedang diperban. Kemudian yang kedua sedang sakit gigi bengkak-bengkaknya. Saya dijemput ya sama bapak-bapak haji yang takmir masjid sampai di Masjid Al-Qobaiyah namanya ya, diumumkan bahwa akan masuk Islam seorang pendeta namanya ini, tolong jamaah nanti kumpul untuk menyaksikan masuk Islam pada sholat isya. Kumpullah semua itu ketua MUI, Pak Camatnya semua menyaksikan ya, karena ada pendeta masuk Islam. Waktu mau dibimbing 2 kalimat syahadat, bapak saya bilang, Pak Kiai saya dari tadi nahan sakit gigi ya. Pak Kiai Haji Ahmad Irfan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Depok waktu itu. Oh Pak Rudi sedikit gigi ya, oke. Coba ambil air putih sama Pak Kiai, nggak tahu didoain apa gitu ya. Waktu itu kan saya belum muda gitu ya. Dikasih minum sama bapak saya. Minum dulu Pak, Bismillah. Ya, minum sama bapak saya. Terus nggak lama 5 menit kemudian itu gigi yang sakit copot. Nggak tahu gimana itu ceritanya gitu ya. Atas izin Allah. Dan setelah bapak saya masuk Islam, ya kira-kira seminggu, eksimnya yang sakit itu mengering sembuh. Jadi alhamdulillah 5 tahun menahan penderitaan sakit kulit, begitu syahadat, barokahnya syahadat, kakinya eksim itu sembuh total, kering sampai sembuh mulus kembali. Kemudian pas sakit giginya bisa copot. Saya penasaran, begitu masuk Islam saya datang ke Pak Kiai. Pak Kiai dulu baca doa apa sama papa saya? Pak Kiainya nangis. Dia bilang, demi Allah, demi Rasulullah, saya ini manusia lemah, nggak punya kemampuan apa-apa. Waktu itu ketika lihat papa kamu sakit gigi, saya cuma spontan ambil air, saya baca Fatihah, suruh minum. Ya, saya bukan orang sakti, saya bukan bisa nyembuhin orang, nggak pernah. Tapi nggak tahu kenapa waktu tiba-tiba copot itu bukan urusan saya. Jadi kamu besok tanya aja sama Allah. Ya, itu begitu malah. Nah, itulah alhamdulillah ya, barokahnya kalimat syahadat. Itu kalau udah lama dikejar-kejar kalah sama kalimat syahadat gitu loh. Jadi dikasih bonus begitu syahadat langsung sakit giginya copot, sembuh, kakinya juga sembuh, alhamdulillah ya. Nah, barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti mau tahu lebih banyak tentang saya di belakang sama anak istri itu ada buku karangan saya yang tadi dibawa sama Ustadz, ya Allah lupa namanya, Ustadz Darmuji ya. Itu judul bukunya Menghalau Misionaris dan Misi Sucinya Mengkristenkan Dunia. Dan saya bukan jualan buku. Saya sengaja tulis buku ya, ini cara saya nyari dana. Saya kan tadi bilang saya anti bikin proposal, saya nggak pernah bikin surat permohonan, tapi saya bikin hasil karya. Hasil karya ini saya barter. Ya, saya sekarang sedang perlu pembebasan tanah yang 1 meter 25.000 rupiah. Monggo jenengan itu niatkan ambil buku itu buat bantu saya beli tanah. Silakan, mau dihargai 1 meter boleh, mau dihargai 2 meter juga boleh. Pokoknya ambil buku itu, saya niatnya ini saya mau wakaf tanah tunai 50.000, berarti dapat 2 meter ya. Mau ambil 2 buku silakan, terserah aja ya, terserah. Tapi karena jumlahnya terbatas, saran saya satu-satu ya. Sebab kalau nggak salah saya cuma bawa 100 buku kalau nggak salah ya. Jadi itu ya, maka silakan yang mau beramal jariah. Saya tidak minta, tapi saya menawarkan tadi ya, hasil karya saya, tapi niatnya untuk pembebasan lahan. Wah, saya tadi diajak jalan-jalan sambil berdoa, ya Allah, kalau Al-Hadid kayak pondok pesantren modern Arisalah punya lahan sampai 11 hektar, amin. Saya dalam hati begitu terus tadi itu ya. Di Gunung Kidul sekarang baru 3 hektar, mudah-mudahan besok 2 tahun 3 tahun lagi bisa seperti Arisalah, amin ya Rabbal. Masalah memilih tak memilih itu hak suara Anda sebagai warga negara Republik Indonesia. Tapi saya perlu mengingatkan, engkau yang sholat, engkau yang puasa sunat,
engkau yang berzikir, engkau yang membantu suku terasing, engkau yang rajin infak dan sedekah, tidak memilih pemimpin yang baik. Sementara mereka yang LGBT memilih, yang homo memilih, yang lesbi memilih, yang pecandu narkoba memilih, yang pezina memilih, yang sekuler memilih, yang liberal memilih, yang PKI memilih. Maka nanti ketika yang naik ke atas adalah orang tidak baik, jangan marah karena orang baik sudah ikut tidak memilih, sedangkan orang yang tak baik memilih. Saya tidak sebut nomor, saya tidak sebut nama, saya tidak sebut partai. Inna sam'a, dengar baik-baik. Wal basar, tengok baik-baik. Dengar baik-baik apa programnya. Peduli tak dia?